pertama itu ada Adi. Nah, jadi Adi dari Harvard Business School, kemudian ada Shirley Harvard Law School, kemudian kita Tanya juga dari Harvard Graduate School of Education, dan ada Prima dari Harvard Medical School. Nah, baik, kita mulai acara malam ini dengan sesi pertanyaan untuk para speaker kita. Jadi teman-teman, I do hope you're ready. Pertanyaan pertama, please jelaskan kira-kira background kalian itu apa. Jadi sebelum kalian akhirnya melanjutkan studi di Harvard, kasih tahu dong kira-kira background kalian seperti apa. Terus boleh langsung disambung dengan motivasinya apa untuk apply ke Harvard dan akhirnya sampai bisa diterima di Harvard. Nah, untuk pertanyaan yang pertama ini, yang mendapat kesempatan untuk pertama menjawab adalah Shirley. Silahkan Kakak Shirley. Hai Raka, thank you. Halo teman-teman semua, nama saya Shirley. Saya sekarang kuliah di Harvard Law School. Kemarin kebetulan kerjanya di Kementerian Luar Negeri sebagai diplomat RI. Motivasi kenapa masuk ke Harvard Law School, karena memang dari zaman di Fakultas Hukum UI sudah mendalami hukum internasional publik, dan sebagai diplomat itu juga pekerjaan sehari-hari ya, menangani isu-isu yang berhubungan dengan hukum internasional. Kebetulan Harvard Law School merupakan salah satu instansi hukum terbaik di dunia yang sangat sangat terdepan lah dalam pengembangan hukum internasional publik gitu. Di sini banyak sekali profesor-profesor yang memang menjadi panutan di bidang hukum internasional publik, dan untuk mendapatkan kesempatan pelajaran dari mereka tuh berharga sekali gitu. Dan karenanya kemarin saat tahun 2019 akhirnya daftar, tahun 2020 keterima, sempat juga daftar di beberapa univ lainnya, namun tetap aja kembali ke Harvard sebagai yang pertama, karena ya bukan cuma sekedar branding sih teman-teman, tapi memang mereka memiliki kualitas yang baik sekali untuk bidang hukum internasional publik. Mungkin itu dulu pengenalan pertamanya, Raka. Thank you. Thank you, Shirley. Berikutnya silakan Adi, pertanyaan yang sama. Ya, halo teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Iketut Adi Putra, biasa dipanggil Adi. Sekarang sedang mengikuti perkuliahan di Harvard Business School tahun pertama. Jadi baru mulai kebetulan di bulan Agustus tahun lalu. Pengalaman kerja sebelum di Harvard Business School, jadi saya sebenarnya udah bekerja kurang lebih 10 tahun. Awalnya kerja di industri perbankan, jadi kerja untuk satu bank asing di Jakarta. Kemudian semenjak tahun 2015 sampai 2021 kerja di sektor teknologi. Kebetulan terakhir sebelum masuk ke Harvard, kerjanya di Tokopedia. Jadi salah satu leader di Tokopedia yang menangani satu bisnis unit namanya Mitra Tokopedia. Gitu. Jadi dan pertanyaannya, kemudian tadi Raka nanya ini ya, kayak kenapa masuk Harvard ya? Yes. Okay. Motivasinya apa? Motivasinya apa? Motivasinya sebenarnya simple sih. Jadi saya tuh dari dulu lahir sampai kuliah SD, SMP, SMA, kuliah, kerja gitu, itu selalu hidup di Indonesia. Dan saya pengen ngerasain gimana sih rasanya kuliah di luar negeri, itu satu. Jadi dari dulu punya mimpi pengen ngerasain kuliah di luar negeri seperti apa. Terus yang kedua, saya tahu bahwa banyak banget alumni Harvard yang berhasil di Indonesia. Misalnya contohnya Pak Nadiem Makarim gitu ya, Mas Menteri gitu yang lulus dari Harvard Business School, jadi founder Gojek, sekarang jadi Menteri Pendidikan gitu. Dan banyak banget orang-orang yang lulus dari Harvard Business School dan Harvard University yang jujur buat saya sangat menginspirasi saya untuk pengen bisa jadi sahabat mereka gitu. So itu sih alasan utama saya pengen lanjut kuliah di Harvard. Dan di luar dari itu juga sebenarnya pengembangan network secara personal gitu, karena di
di Harvard saya ketemu orang-orang yang bisa dibilang the best people that I've met in the world gitu, yang so far that I've met gitu. Jadi mereka yang background-nya keren-keren, dan saya banyak belajar dari teman-teman yang ada di sini juga. So itu sih sebenarnya alasan masuk ke Harvard gitu, Raka. Terima kasih. Thank you, Adi. Sekarang Prima. Nah, ini teman saya nih dari Harvard Medical School. Please, Prima. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Prima Wulandari. Background saya adalah kedokteran. Saat ini saya mahasiswi S2 tahun pertama di Harvard Medical School, mengambil major yang bernama Clinical Investigation. Clinical Investigation ini lebih ke arah bagaimana caranya kita mengadakan penelitian dalam bidang kedokteran atau medicine. Terus motivasi kenapa saya mendaftar ke Harvard Medical School di program yang saya daftar ini lebih ke arah karena ketertarikan saya di bidang kedokteran itu masih sangat jarang ada di Indonesia, yaitu transplant jantung dan penyakit gangguan irama jantung. Ini penelitiannya masih sangat minim di Indonesia. Jadi saya berpikir gimana ya caranya supaya bisa belajar lebih dan belajar kemana ya yang the best of the best. Jadi pilihan saya jatuh ke Harvard Medical School yang memang terkenal dengan medicine-nya yang sangat bagus. Seperti itu. Thank you, Prima. Very inspiring indeed. Boleh dong Kakak Tania share apa aja sih motivasi, but please pertama background-nya dulu. Silakan. Halo semuanya, saya Tania. Makasih banyak ya Raka untuk introduction-nya. Mungkin untuk background, saya sebelumnya undergraduate atau S1-nya itu di Biochemistry and Global Health. Jadi kalau misalnya diceritain background panjang lebar nih, sebenarnya bisa saya ambil 1 jam kayaknya sendiri. Tapi long story short, saya sebelum ke Harvard itu saya mendirikan non-profit di Indonesia, sebuah yayasan, dan yayasan itu berkecimpung di dunia pendidikan, lebih tepatnya pendidikan teknologi. Jadi saya dengan background saya yang biochemistry dan saya dulu punya pekerjaan sebagai product manager juga di Traveloka. Akhirnya saya mendirikan yayasan ini dengan latar belakang saya yang minim di bidang pendidikan. Maka dari itulah kenapa saya akhirnya memilih untuk sekolah lagi, S2-nya mengambil master di pendidikan gitu. Jadi kalau untuk master saya itu Master in Education, tepatnya di Learning Design, Innovation and Technology. Jadi Learning Design, Innovation and Technology itu kita belajar untuk gimana cara membangun kurikulum yang baik, gimana cara membangun teknologi yang baik atau inovasi yang baik yang bisa mendukung pengajaran gitu. Jadi itu sih sedikit tentang kenapa saya memilih Harvard. Alasan memilih Harvard-nya mungkin dari dulu saya termotivasi untuk masuk ke universitas dengan peringkat 1 kali ya. Jadi memang dari dulu mungkin ambisiusnya cuman mau masuk Harvard aja kalau mau S2 gitu. Dan kebetulan untuk program saya sendiri itu masih belum banyak ada S2-nya. Jadi yang ada itu hanya di Harvard dan di Stanford kalau untuk sekarang. Jadi begitu. Terima kasih Raka. Terima kasih Tania. Oke, kita boleh dong lanjut nih ke pertanyaan yang berikutnya. Nah, kita tahu kan teman-teman kalau di Harvard ini programnya selektif sekali. Jadi kita tahu Harvard punya brand yang sangat mendunia. Otomatis dengan brand yang demikian powerful untuk akhirnya bisa menempuh pendidikan di sini itu melalui beberapa fase pastinya. Salah satunya itu seleksi untuk masuk. Nah, jadi kira-kira boleh tahu dong apa sih yang jadi tantangan ketika kalian apply ke Harvard? Apa aja nih challenges-nya? Oke, kita mulai dari Kakak Shirley dulu, please. Wah, kalau tantangan banyak banget ya. Terutama karena saya itu kemarin sempat menunda setahun teman-teman karena kan lagi pandemi. Jadi setelah mendapatkan Harvard
law school saja banyak banget tantangannya, tidak semakin mudah gitu. Tapi oke, kita ngomongin tantangan pas lagi mau daftar. Tantangannya mungkin kemarin karena sedang mencoba pekerjaan baru, jadi sulit sekali membagi antara prioritas di kantor dan juga prioritas dalam membuat personal statement, membuat CV dan lain sebagainya. Itu sulit sekali. Nah, yang paling berat adalah saat mengontak para calon recommender yang memberikan letter of recommendation, karena kebetulan sudah cukup lama lah tidak ngobrol dengan beliau-beliau itu, sehingga harus mulai kontak lagi, bahkan harus datang ke rumahnya, bahkan harus pergi ke kampus di Depok kan, kampus saya kebetulan, sehingga alokasi waktu yang diberikan untuk membuat aplikasi itu sama sekali tidak sedikit gitu. Sedangkan di kantor juga kerjaan banyak. Itu tantangan yang cukup besar karena saya berpikir saat membuat aplikasi semuanya itu akan dilakukan di balik komputer gitu. Semuanya akan bisa lah dilakukan di balik layar, tidak perlu terlalu tinggi mobilitasnya. Ternyata tidak seperti itu sih. Jadi mungkin kalau misalkan teman-teman nanti pengen daftar, harus dibuat timeline gitu dari jauh-jauh hari. Sebenarnya kapan saya mungkin tidak akan mampu untuk terlalu mobile dan kapan saya paling mampu untuk mobile. Kalau saya itu sih kemarin tantangannya. Thank you, Shirley. Boleh Adi dilanjut, kira-kira apa tantangan? Tantangan itu banyak banget. Kalau MBA, jadi kita butuh satu ujian, ini standardized test internasional, namanya GMAT atau GRE gitu. Dan untuk persiapan GMAT atau GRE ini butuh waktu yang tidak singkat. Jadi saya sendiri persiapan mungkin ada sekitar 6 bulan sampai 12 bulan gitu untuk persiapan tes GMAT ini gitu, untuk dapat skor yang cukup untuk bisa masuk ke Harvard. Jadi kalau misalnya untuk HBS, average GMAT score itu sekitar 730 gitu. Dan itu jadi tantangan karena pertama saya ngambil tes GMAT-nya sambil kerja ya kan. Jadi udah beda dengan zaman kayak kuliah S1 dulu. Kalau kuliah S1 kan memang fokusnya belajar kan. Tapi ketika ini di tengah-tengah kerja tapi harus belajar juga untuk persiapan tes GMAT atau GRE ini satu tantangan tersendiri gitu. Dan yang kedua adalah persiapan untuk aplikasinya. Jadi di luar dari GMAT atau GRE, saya butuh untuk bikin esai, kemudian juga bikin minta surat rekomendasi dari atasan-atasan saya gitu. Dan itu butuh waktu yang tidak sedikit sih. Dan tentunya ada juga tantangan yang sebenarnya diam-diam berat juga gitu, yaitu sebenarnya meyakinkan diri sendiri gitu, meyakinkan diri sendiri bahwa saya bisa masuk Harvard gitu. Jadi menurut saya sebenarnya buat kebanyakan orang, terutama anak-anak Indonesia, tantangan terbesar itu adalah untuk punya kepercayaan diri bahwa we actually can get accepted into Harvard gitu. Jadi bahwa kita tuh bisa diterima loh masuk Harvard. Itu sebenarnya merupakan satu tantangan besar yang harus dilewati gitu. Karena ini yang penting untuk diingat teman-teman bahwa tanpa apply kita nggak mungkin keterima. Jadi the first stage is to apply, dan itu butuh keberanian, butuh kepercayaan diri. Itu sih. Gitu, Raka. Keberanian dan kepercayaan diri. Notin, Adi. Prima, boleh share? Kalau buat saya dulu tantangan terbesarnya adalah mengenai research well program yang benar-benar kalian inginkan. Jadi ini tuh seperti kita tinggal di suatu daerah, misalnya di kota A. Bagaimana caranya biar kita bisa sampai ke kota B? Kita kan harus research well dulu ya, jalan ke sana itu seperti apa, tahap-tahapnya itu seperti apa, dan apakah jalan itu sesuai dengan career plan atau professional plan kita ke depan. Jadi teman-teman yang dulu saya alami adalah saya
saya mencari program yang paling sesuai, kemudian mengurutkan apa sih program ini butuhkan. Misalnya tadi untuk HBS ada yang namanya GMAT atau GRE. Untuk Harvard Medical School juga ada namanya GRE, sama sih sebenarnya. Dan tantangan terbesar untuk GRE adalah GRE itu terdiri dari beberapa section ya, ada verbal, ada writing, ada kuantitatif. Karena saya sudah terlalu lama sekolah di FK, atau Fakultas Kedokteran, dan tidak terlalu sering berjumpa dengan matematika, kayak saya harus belajar matematika lagi, belajar ya rumus-rumus yang seperti itu, yang background matematika pasti tahu lah. Jadi itu tantangannya. Kemudian selain itu ada juga misalnya kebutuhan-kebutuhan lain yang dibutuhkan oleh program, misalnya transkrip yang sudah harus dalam bahasa Inggris, atau terjemahannya, kemudian esai itu juga sangat challenging ya, karena kita tidak sekedar menulis saja. Di esai itu ada prompt atau prompt atau question yang harus kita jawab, dan itu tidak sekedar menjawab saja, tapi kita juga harus bisa meletakkan kepribadian kita, meletakkan future plan kita di dalam esai tersebut. Itu tantangan terbesar bagi saya. Thank you, Prima. Nah, gilirannya tanya. Silahkan tanya. Kalau buat saya tadi yang Adi ngomong sih, jadi kayak tantangan utamanya adalah mentalnya dulu nih, belum disiapin. Jadi kayak gimana cara percaya diri, gimana merasa bahwa kita tuh bisa kompetisi dengan orang-orang keren dari dunia lain, dari belahan dunia lain. Maaf ya teman-teman, udah malam. Udah malam di sini. Iya, dari belahan dunia lain gitu. Jadi gimana cara kita mengatasi percaya diri ini supaya kita bisa benar-benar put our best shoes forward gitu. Jadi kayak gimana caranya kita present our best self di essay yang hanya 4 halaman itu gitu. Jadi selain itu yang kedua adalah personal statement-nya sendiri sih. Jadi kalau kalau untuk Graduate School of Education sendiri, kita tuh kebetulan karena saya apply-nya pada saat COVID, kita tidak harus submit GRE score. Jadi GRE itu lagi ditiadakan dulu sementara. Dan kita hanya harus masukin transkrip, 3 letter of recommendation, dan juga personal statement. Personal statement-nya itu kalau nggak salah 4-5 halaman, sekitar kayak 2.000 kata. Dan personal statement ini yang benar-benar mengambil banyak waktu saya sih, karena harus gimana caranya untuk meringkaskan kehidupan saya dari dulu lulus sampai saya sudah bekerja selama 8 tahun, itu gimana caranya supaya benar-benar bisa menggambarkan kenapa saya ingin masuk ke Graduate School of Education. Dan terlebih-lebih kalau saya sendiri, saya tidak punya background di pendidikan, saya juga dulu undergraduate-nya atau S1-nya itu di biokimia, jadi kayak benar-benar berlawanan lah ya dari pendidikan. Benar-benar harus kasih tahu kenapa saya tertarik banget untuk masuk ke pendidikan, dan apa yang mau saya lakukan setelah saya nanti sudah lulus gitu. Itu sih. Makasih Raka. Thank you, Tania. Lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Nah, sebelum kita lanjut, kalau nggak salah ada ini ya, ada hadiah buat teman-teman ya. Actually, ya, ada satu hal penting nih teman-teman sebelum kita lanjut. Adi, thank you udah ngingetin. Nah, jadi teman-teman kita punya surprise insentif buat teman-teman. Nah, jadi please teman-teman bikin satu story gitu ya. Jadi satu story terus nge-tag Indonesian Harvard, dan story yang terbaik, posting yang terbaik nanti kita akan pilih, terus kemudian untuk itu akan mendapatkan kesempatan untuk bisa interaktif one-on-one on Zoom ya, dengan pembicara yang kalian bisa pilih. Nanti mau Adi atau mau Shirley, mau Tania, mau Prima, silahkan. Jadi itu pengumuman pentingnya. Please di note ya, kalian silahkan bikin story-nya dan tunggu pengumuman dari kita. Story-nya tentang apa Raka kira-kira? Story-nya bisa kita ada 2 sih sebenarnya. Jadi story itu tentang pertama what do you think Harvard? Terus kemudian of course di address yang kalian tahu tentang Harvard Indonesian Students itu apa. Terus kemudian itu satu, kalian bisa bikin story ya.
Terus kemudian yang kedua, Kak Adi silahkan disampaikan apa sih menurut Kak Adi? Yang kedua, salah satu yang bisa di-share juga di story itu adalah apa yang kalian pelajari dari sesi hari ini. Jadi kalau misalkan ada pembelajaran-pembelajaran penting, kayak misalnya tips masuk Harvard, berdasarkan sesi hari ini, boleh tuh di-share di Instagram story kalian. Terus jangan lupa tag Indonesia Harvard, dan pastikan juga akun Instagram kalian public ya. Jadi jangan dibuat private, kalau kita nggak bisa cek tuh siapa yang udah ngepost gitu. Oke, thank you Adi. Kita lanjut. Pertanyaan berikutnya, kita tadi udah ngobrol tentang tantangannya apa aja. Nah, sekarang mungkin kita mesti tahu nih, karena kalian semua udah ada di Harvard, kira-kira kalau dipikir-pikir apa sih yang dulu itu kalian rasa, oh ini nih yang harusnya aku tuh dulu tahu waktu apply gitu. Ini sesuatu yang kalau misalnya aku tahu saat aku apply kemarin, itu akan benar-benar mempermudah. Gitu. Nah, boleh dong di-share apa itu? Silahkan, Shirley. Oke, ini sebenarnya terkait juga dengan pertanyaan yang aku lihat barusan di chat, ada yang nanya nih, apa tantangan utama yang dihadapi di Harvard Law. Jadi buat teman-teman yang nanti pengen masuk ke dalam Harvard Law School, pertanyaannya itu nggak pernah berubah dari zaman-zaman sebelumnya, selalu permasalahan hukum apa yang ingin diselesaikan. Jadi pertanyaannya adalah what kind of legal problem do you want to solve gitu. Keren banget pertanyaannya teman-teman, karena wah kalau aku mengetahui pertanyaan tersebut dan jawabannya mungkin aku udah bukan pelajar gitu kan, karena aku bisa membawa solusi ke dalam permasalahan hukum di dunia. Nah, tapi ternyata pertanyaan tersebut itu tuh ditanyakan bukan karena nggak ada alasannya tentunya. Nah, alasannya itu adalah karena Harvard Law School ingin sekali jawaban dari pertanyaan tersebut juga merefleksikan sekontributif apa sih kita nantinya kepada angkatan. Contoh, angkatan aku itu terdiri dari 64 negara dan teritori ya. Jadi kayak pelajar-pelajar yang datang ke Harvard Law School, LLM itu banyak sekali, total 250, tapi berasal dari 64 negara teritori. Namun banyak sekali yang orang nggak ketahuin adalah anak-anak ini itu berasal dari latar belakang agama, suku, etnis, ras yang berbeda, sehingga gampang sekali loh terjadi gesekan, gampang sekali loh terjadi konflik-konflik di angkatan yang wah itu kenceng banget kalau misalkan lagi ada konflik antar negara seperti yang sekarang kita tahu antara Rusia dan Ukraine. Juga kemarin sempat lah ada beberapa teman-teman yang kaget gitu dengan konflik di antara teman-teman sendiri, atau mungkin gesekan-gesekan di antara teman-teman sendiri. Nah, kalau aku kemarin dalam membuat essay mengetahui hal tersebut, bukan hanya aku akan masukin ke dalam personal statement bahwa aku tuh orangnya mau loh berkontribusi bagi penyelesaian permasalahan dunia gitu ya, bukan cuma buat Indonesia, tapi itu juga akan menjadi nilai tambah untuk admission people mengetahui bahwa oh Shirley ini ternyata nanti akan menjadi team player di angkatan. Dia nggak akan berpikir untuk kepentingan negaranya sendiri, dia nggak akan cuman Indonesia terus orientasinya, tapi nggak mau memperkaya angkatan itu sendiri. Dalam statement kemarin aku sama sekali nggak ada tuh menambahkan oke, dalam sebuah angkatan yang kaya sekali dengan bahasa, budaya, suku, dan bangsa, aku akan membawa value ABCD gitu. Aku fokusnya ke coming back home, I will do ABCD gitu buat Indonesia. Jadi aku pengen nunjukin bahwa aku tuh berharga nanti buat Indonesia, istilahnya kayak gitu lah. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, wah ternyata itu akan menjadi aset yang sangat baik juga ya untuk orang-orang di Harvard Law School admission officers ini tahu bahwa oh Shirley ini bukan hanya akan membawa added value bagi negaranya, tapi ke angkatan pun dia akan membawa warna gitu. Itu sih yang kemarin aku sempat pikirin, yang ternyata akan indah kalau dijadikan salah satu elemen dari personal statement, karena pas ngobrol sama teman-teman lain di angkatan juga kita sama-sama pahami bahwa kita harus ingat hal tersebut. Thanks, Raka. Thank you so much, Shirley. Oke, kita lanjut ke Adi. Silahkan. Tadi pertanyaannya itu tantangan untuk apply-nya atau tantangan ketika sudah di sekolahnya, Raka? Nah, jadi pertanyaannya itu adalah hal apa sih yang menurut Adi, ini kan Adi udah diterima nih sekarang di Harvard. Jadi terus kalau di flashback ke belakang,
Kira-kira ada nggak hal yang menurut Adi, nah sekarang aku udah ada di Harvard nih, jadi udah tahu 1, 2, 3. Aku berharap banget aku tahu ini saat aku apply gitu. Itu ada nggak kira-kira hal yang kayak gitu? Kira-kira tips-tips yang akan bisa mencerahkan teman-teman yang coba apply ke Harvard. Jadi something that you wish to know back then, yang bisa kira-kira yang mempermudah aplikasi ke Harvard. Oke. Jadi ini khususnya untuk Harvard Business School ya. Mungkin nggak necessarily, belum tentu bisa diaplikasikan ke sekolah-sekolah lain gitu. Jadi buat Harvard Business School, salah satu yang saya sadar penting sekarang, dan sebenarnya dulu pun sudah sadar, tapi semakin yakin bahwa itu penting, yaitu pentingnya pengalaman kerja yang mumpuni gitu, yang benar-benar menciptakan suatu dampak, nggak cuma dampak ke diri sendiri, tapi juga dampak untuk komunitas, untuk perusahaan, untuk lingkungan gitu. Dan itu ternyata penting banget Raka untuk bisa diterima di Harvard gitu, karena walaupun tadi saya bilang ada tes GMAT sama tes GRE, tapi ternyata tes GMAT atau GRE ini bukan menjadi komponen paling penting gitu. Jadi komponen paling penting justru adalah esai kita gitu. Jadi kalau untuk Harvard Business School kita disuruh untuk membuat satu esai, cuma satu doang esainya, kurang lebih esainya 2 lembar A4 gitu, sekitar 800 sampai 1.200 kata, yang menggambarkan kenapa kita itu bisa dan mampu dan memang ingin masuk Harvard Business School gitu. Dan di esai saya tersebut saya menggambarkan perjalanan karir saya dan juga dampak-dampak sosial yang udah saya lakukan selama membangun karir selama bertahun-tahun di Indonesia gitu. Dan apa sih yang ingin saya bawa pulang setelah lulus nanti, balik ke Indonesia, apa yang ingin saya bangun di negara kita gitu. Jadi itu ternyata menurut Harvard itu ada salah satu yang paling penting gitu. Jadi kenapa sih sebenarnya esai itu penting? Karena itu menggambarkan diri kita sesungguhnya ya. Jadi ketika menulis esai itu juga saya banyak banget melakukan refleksi diri, kayak mikirin apa sih yang sebenarnya saya ingin dalam hidup ini, apa sih yang sebenarnya udah saya lakukan di masa lalu dan yang ingin saya lakukan di masa depan. Dan itu jadi satu proses pembelajaran yang sebenarnya juga sangat-sangat berguna buat saya pribadi, karena jadi bahan refleksi gitu. Dan itu penting. Kenapa menurut Harvard itu penting? Karena juga mereka ingin melihat apakah pengalaman yang ditulis di esai itu menjadi sesuatu yang bisa berguna ketika menjalani proses pembelajaran 2 tahun di kampus. Jadi kayak tadi Shirley bilang gitu, bagaimana bisa berkontribusi ke kelas, karena di Harvard Business School proses pembelajarannya mirip dengan Harvard Law School. Kita tuh menggunakan namanya case method. Jadi nggak ada ceritanya kayak kuliah di Indonesia yang konsepnya kayak kuliah ngajarin dari dosen satu arah. Sama sekali nggak ada. Jadi 100% itu diskusi 2 arah antara murid malah. Gitu. Jadi malah dosen itu fungsinya cuma sebagai moderator. Kebanyakan gitu. Di kebanyakan kesempatan dosen tuh sifatnya jadi moderator, sehingga kita tuh sebagai mahasiswa diharapkan untuk bisa berkontribusi lebih aktif di kelas untuk memberikan ide-ide, pendapat gitu. Dan itu terrefleksikan di esai kita. Jadi karena di esai kita bisa menggambarkan sebagai satu pribadi yang memang punya banyak pengalaman, yang bisa membagikan pengalamannya di kelas, dan juga ketika lulus kuliah pun bisa menjadi pribadi yang berguna gitu untuk komunitasnya. Gitu sih Raka. Thank you Adi. Jawabannya komprehensif banget sih sebenarnya. Dan itu sekaligus udah menjawab beberapa pertanyaan yang ada di chat. Jadi thank you so much. Prima, please. Untuk what I wish I knew ya,
Jadi pada beberapa hari pertama saat saya masuk kelas di Harvard Medical School, program director saya itu bilang bahwa don't make Harvard your end goal, make it a stepping stone. Ini juga salah satu mindset yang harus kita ubah. Kebanyakan dari kita pengen gimana ya caranya supaya aku bisa masuk Harvard, gimana caranya bisa masuk medical school, education, business, law school, etc. Tanpa memikirkan sebenarnya yang ingin kita capai itu apa sih? Sebenarnya yang ingin kita dapatkan dari attending this school itu apa sih? Gitu. Jadi jangan hanya terpaku pada brand Harvard yang wow, so big, dan network yang ada di dalamnya, tapi juga berpikir ke personal development yang akan ada pada diri teman-teman semua. Gitu. Jadi tidak harus Harvard memang, tapi karena webinar ini mengenai Harvard, jadi kita bicara tentang Harvard ya. Tapi misalnya ada yang tertarik ke teknologi, bisa ke sekolah lain yang terkenal dengan teknologinya. Jadi intinya sih yang what I wish I knew adalah I wish saya tidak membesar-besarkan attending Harvard, tapi lebih ke arah personal plan saya seperti apa untuk kedepannya. Apa yang bisa saya sumbangkan dengan saya menjadikan Harvard ini sebagai stepping stone saya. Itu. Kemudian hal kedua yang saya harapkan saya belajar di masa lalu setelah saya attending Harvard adalah everyone knows everyone. Di sini reputasi dan networking adalah segalanya. Jadi make sure that teman-teman melakukan yang terbaik untuk bisa masuk ke Harvard, untuk bisa berkembang lebih baik lagi di Harvard, kemudian menjalin networking sebanyak-banyaknya, karena kesempatan itu tidak akan datang 2 kali. Kita punya privilege sebagai mahasiswa, kita punya privilege sebagai student untuk reach out kemanapun, dan itu adalah privilege yang tidak selalu kita dapatkan ketika kita ada di dunia kerja. Gitu. Itu sih. Thank you, Prima. Ya, sama-sama. Indeed, betul, privilege kita memang harus benar-benar tahu. And bukan hanya yang kuliah di Harvard aja, semua orang punya privilege, dan kalau kita menyadari privilege yang kita miliki, terus kemudian mengutilisasi privilege itu, kita pasti bisa jadi lebih baik lagi. Thank you, Prima. Tania. Tadi jawabannya udah keren-keren banget dari kakak-kakak yang lain. Jadi palingan aku nambahin aja, kalau dari pengalamanku sendiri dalam menulis essay, personal statement-nya ini, satu hal yang penting adalah untuk benar-benar research profesor-profesor atau instruktur yang akan ada di sekolah yang ingin kamu tuju. Tujuannya apa? Karena nantinya kamu akan bisa merefer back atau kayak menulis di personal statement-nya mengapa kamu tertarik untuk mengambil spesifik kelas gitu di sekolah yang ingin kamu tuju gitu. Dan kalau misalnya kamu sudah melakukan research-nya, sudah tahu profesor A atau profesor B itu research-nya di bagian apa, nantinya pada saat sudah masuk ke sekolahnya sendiri, nanti bisa langsung memilih kelas-kelas yang memang ada diajarkan dari profesor itu, atau bahkan bisa langsung approaching profesor tersebut aja, langsung ajak ngobrol dan lain-lain gitu. Jadi memang lebih gampang untuk bisa melakukan approach itu apabila sudah dimasukkan di personal statement. Karena kalau kemarin kebetulan aku ngobrol sama salah satu profesor yang menjadi review untuk personal statement anak-anak yang masuk tahun ini gitu. Dan dia juga bilang kayak, actually aku ingat kamu gara-gara kamu nulis namaku di personal statement kamu. Dan aku sebenarnya salah satu yang tertarik banget sama apa yang kamu lakukan di Indonesia gitu. Dan sampai sekarang aku sama profesor ini jadi menjalin hubungan baik gitu. Jadi ke depannya setelah aku lulus pun hubungannya mungkin bisa dilanjutkan gitu. Dan yang kedua mungkin salah satu insight yang aku dapetin dari beberapa alumni Harvard juga adalah jangan ragu untuk menyombongkan, ini aku taruh tanda kutip ya, menyombongkan pencapaian yang sudah kamu pernah pencapaian yang sudah kamu pernah accomplish gitu. Maaf ya bahasa Indonesianya rada error sekarang. Jadi pencapaian-pencapaian yang sudah kamu capai sampai saat ini, jangan ragu untuk menyombongkan itu, tapi at the same time be humble about it gitu. Jadi kayak know
how you can improve, bagaimana kamu bisa membuat pencapaian ini lebih baik lagi, gimana caranya kamu bisa belajar lebih baik lagi, tapi don't be afraid to flaunt it lah, basically. Gitu sih kalau dari aku. Thank you banget Tania. Jadi jangan ragu untuk dalam tanda kutip menonjolkan diri kita ya. Jadi emang benar sih self branding itu penting. Satu, self branding itu penting, tapi make sure bahwa itu kita lakukan dengan humility, dengan kerendahan hati. Super, Tanya. Oke, kita masuk ke sesi menjawab pertanyaan. Nah, jadi di chat ini sudah banyak banget ya ada pertanyaan, dan pertanyaannya beberapa memang spesifik ditunjukkan buat pembicara kita malam ini. Nah, mungkin kita nggak bisa jawab semua pertanyaan ini ya teman-teman, mohon maaf. Jadi kita akan coba pilih beberapa pertanyaan yang bisa kita akomodir. Nah, mungkin ini kebetulan yang ada di screen saya, ini pertanyaan dari Himni Anugroho. Jadi untuk Kak Tania nih pertanyaannya. Nah, Kak Tania, untuk memperbesar kesempatan masuk ke HGSE, apakah kita harus membuat sebuah organisasi atau komunitas? Atau lebih bagaimana kita menunjukkan kontribusi kita ke masyarakat dalam bidang pendidikan? Terima kasih. Boleh dijawab, Tania. Terima kasih untuk pertanyaannya untuk Himni. Jadi sebenarnya nggak harus membuat sesuatu ya. Kayak membuat sesuatu itu sesuatu yang membutuhkan komitmen yang sangat besar gitu. Dan kebetulan aku memang punya privilege untuk bisa mengalokasikan waktuku sepenuhnya untuk membuat organisasiku gitu kan. Tapi banyak dari teman-temanku di sini yang mereka memang background-nya adalah guru atau mereka memang pernah sangat amat tertarik atau pernah volunteer untuk bidang pendidikan. Jadi asalkan kamu memang menunjukkan bahwa pernah berkontribusi dan benar-benar tertarik untuk memajukan pendidikan terlebih-lebih di Indonesia atau di negara kita pada asalnya itu akan sangat amat mendukung personal statement dan membuat itu menjadi lebih kuat lagi gitu. Jadi mungkin kalau misalnya kita sudah membuat organisasi itu menjadi suatu plus point, tapi tentunya keaktifan kita di organisasi atau bahkan kayak volunteer di tempat organisasi lain, atau bahkan kayak pernah iseng-iseng membuat project, pernah coba-coba untuk volunteer mengajar, itu sangat amat membantu untuk membuat personal statement yang kuat gitu sih. Semoga menjawab ya pertanyaannya. Thank you, Tania. Nah, next ini ada pertanyaan untuk Kak Prima. Kak izin bertanya dan saya izin dulu nih menyampaikan yang menanyakan siapa. Pertanyaan ini dari Ricky Alexander. Nah, pertanyaannya adalah, Kak izin bertanya, cara daftar clinical experience atau medical residency-nya di Harvard apakah sama dengan proses daftar atau apply S2 saat ini saya baru tamat sebagai MD? Terima kasih. Oke, silakan Prima. Untuk Ricky Alexander ya, jadi sebenarnya memang dalam medical field itu banyak banget ya yang bisa kita lakukan. Medical residency itu kalau di bahasa Indonesia kan itu sama dengan pendidikan dokter spesialis atau PPDS. Apakah sama dengan S2? Beda. Kalau di Indonesia S2 gelarnya mendapat master, tapi sama juga kayak di sini ya. Tapi kalau residensi kita mendapatkan spesialisasi yang kalau di Indonesia gelarnya adalah SP. Kalau di sini spesialis tidak selalu ada gelarnya, mungkin bisa fellow of something, tapi tidak selalu mendapatkan gelar. Gitu. Jadi memang itu adalah dua jalur yang berbeda. Satunya ke arah master, satunya lagi ke arah spesialis. Yang ke arah spesialis ini adalah residensi. Untuk mendaftar master, kamu bisa, Ricky bisa search sendiri di HMS itu tahapnya seperti apa, seperti yang saya bilang tadi, dari kota A ke kota B, kamu harus tahu, research well, apa yang kamu butuhkan. Untuk medical residency ini sedikit kompleks ya, ada beberapa board exam atau ujian licensing yang harus kamu lakukan, dan itu nggak cuma 1, 2 aja, tapi ada 3, 4 gitu.
Dan ini juga kamu harus research well, kamu harus tahu interest kamu lebih ke arah mana, apakah sebagai clinician, sebagai spesialis in which kamu bisa mendaftar ke residency atau ke program master untuk mendapatkan gelar S2 gitu. Thank you Prima. Nah, ini ada pertanyaan, ini pertanyaan umum dari Putri Oktaviani Zulfa. Cukup menarik pertanyaannya. Thank you Putri. Jadi, halo Kak, aku izin nanya. Aku lihat mostly Harvard students dari Indo itu alumni dari top campus. Kalau kita dari bukan top campus atau bahkan di kampus, aku belum ada alumni yang pernah sekolah di Harvard. Is it still possible untuk sekolah di Harvard? Apakah itu juga mempengaruhi penerimaan di Harvard? Mungkin kakak adik bisa jawab nih pertanyaan, silahkan. Jawabannya bisa banget. Jadi Harvard tuh sebenarnya nggak melihat cuman universitas-universitas tertentu aja. Kenapa kok kesannya banyak banget anak UI atau ITB atau UGM gitu ya yang masuk ke Harvard? Menurut saya lebih karena faktor memang kebanyakan yang apply itu memang dari alumni kampus tersebut gitu. Tapi kalau misalkan kampus lain apply bukan berarti nggak keterima gitu. Jadi mungkin dari Prima bisa sharing juga kali ya Prim pengalamannya gitu. Karena Prima kan juga bukan dari UI atau ITB kan, tapi toh bisa buktinya nih Prima juga masuk ke Harvard nih. Gimana Prim ceritanya? Makasih Adi. Jadi saya berasal dari Universitas Erlangga, memang bukan termasuk UI, ITB, UGM ya, tapi adalah 1-2 alumni Universitas Erlangga yang diterima. Jadi Harvard itu sebenarnya memang tidak melihat dari universitas mana kita berasal, tapi sumbangsih apa sih yang bisa kita berikan, sebermanfaat apa sih kita untuk membawa nama Harvard ini menjadi semakin tinggi, menjadi semakin maju. Itu yang paling dilihat oleh admission committee dari Harvard. Gitu. Dan memang mungkin agak bias juga ya kalau teman-teman melihat kenapa ya banyak yang UI, ITB, UGM. Kalau kita pikir-pikir juga bisa karena lingkungannya, mungkin karena sudah ada alumni yang sudah banyak, mereka sudah punya banyak alumni sehingga banyak membantu adik-adiknya juga bisa, atau teman-temannya sudah punya banyak pengalaman untuk sekolah di United States atau di negara lainnya selain Indonesia. Jadi environment matters. Dan teman-teman jangan takut kalau bukan berasal dari universitas-universitas yang disebutkan itu, karena kalian harus bisa menjadi pionir untuk adik-adik kalian. Gitu. Thank you jawabannya Adi, Prima. Ya benar banget sih. Jadi kembali lagi sih apa yang udah Adi bilang di awal sebenarnya. Jadi self confidence kita dan optimisme kita, tapi you have to be also realistic juga. Itu sangat menentukan teman-teman. Seberapa besar passion kalian untuk mendapatkan apa yang kalian memang rasa kalian butuhkan, itu menentukan sekali pathway kalian ke depannya. BTW, aku juga sebenarnya tidak berasal dari Ivy League University ya di Indo. Jadi don't worry, kita ada di sini bukan karena alma mater kita semata ya. It matters, betul. Tapi lebih ke arah, kembali lagi, apa yang dari tadi udah kita obrolin, lebih ke arah passion kita, lebih ke arah gimana kita menampilkan diri kita yang authentic, passionate, dan kemudian juga realistic gitu. Jadi semoga ini menjawab. Kita ke pertanyaan menarik berikutnya nih dari Alif Akbar Hafiz. Mungkin nih Kak Shirley bisa jawab. Kak, is it just me or when compared to other nationalities, why are Indonesians are a bit underrepresented in Harvard? Silahkan, Shirley. It's not just you, it's actually a fact. Itu sama-sama menjadi tantangan kami di Harvard Indonesian Student Association ya, HISA. Dan justru acara-acara seperti ini teman-teman adalah cara kami di HISA ini untuk bisa memastikan lebih banyak lagi anak Indonesia yang terjaring nantinya gitu.
Nah, kenapa tadi aku bilang ini merupakan fakta dan bukan, it's not just you, karena saat masuk ke angkatan di Harvard Law School sendiri aja, pertama kali dalam sejarah ya sepertinya ya, 3 orang keterima di saat yang bersamaan, dan itu banyak banget teman-teman. Dan 3 dibandingkan teman-teman dari India, teman-teman dari Puerto Rico bahkan yang masih menjadi bagian dari Amerika tapi mendapatkan special treatment ya. Teman-teman dari Latin American countries, teman-teman dari China, teman-teman dari Japan, banyak banget. Bisa kayak 10 orang kali satu sekolah, salah satu negara gitu. Tapi dari Indonesia sedikit dan 3 orang itu sudah cenderung banyak. Jadi memang faktanya seperti itu gitu. Nah, fakta bahwa kita masih sangat underrepresented itu jangan dibuat berkecil hati ya, karena secara tidak langsung itu kan bisa mempengaruhi psikologi kita ya, kayak oh wow kita menjadi kaum marginal nih nanti di kampus. Nggak, jangan mikir kayak gitu. Justru dalam membuat personal statement, dalam nanti kalian mendapatkan rekomendasi dari orang-orang yang kalian inginkan, kalian harus memastikan bahwa itu menjadi elemen yang dimasukin gitu ke dalam personal statement. Contoh, kalian bisa menunjukkan di dalam personal statement sudah banyak sekali teman-teman dari Asia atau dari Southeast Asia countries yang masuk ke Harvard, namun saya akan bisa membawa nilai-nilai dari Indonesia yang sepertinya belum ada nih di Harvard Law School dengan menjadi negara terbesar DLL gitu loh. Kalian sebutkan aja yang menurut kalian fitur Indonesia apa sih yang paling menguntungkan buat kalian gitu. Kalau kemarin dalam personal statement saya sendiri sempat saya kutip fakta bahwa Indonesia itu cukup menjadi pemain yang baik ya di bidang hukum internasional publik. Contohnya saat kita memediasi beberapa isu di hukum internasional, saat kita tampil ke beberapa peradilan internasional, pokoknya dimasukin deh teman-teman apa sih yang menjadi kekuatan Indonesia, dan kalian klaim itu, kekuatan negara kalian juga kekuatan kalian. Kalian masukkan ke dalam statement dan kalian jual itu ke statement kalian ke depan admission bahwa karena kami nih underrepresented, kalau saya masuk, saya bukan hanya bisa membawa nama baik negara, tapi saya juga bisa loh membuat nama baik Harvard semakin baik karena kalian punya perwakilan dari negara besar seperti Indonesia yang sangat terdepan di bidang ABCD kayak gitu. Itu aja sih mungkin teman-teman strateginya ya. Thank you, Shirley. Itu sebetulnya jawaban dari pertanyaan ditambah tips juga. Jadi benar sih teman-teman, why not kita masukkan hal-hal yang memang part dari advantage kita itu sebagai warga negara Indonesia itu sebenarnya banyak banget gitu. Dan memang dengan menaruh itu dalam essay kita, dengan menyertakan itu di aplikasi kita, itu bisa meningkatkan kredibilitas kita. Jadi jangan berkecil hati. Thank you, Shirley. Sekarang kita buka session. Oh ya, karena kan sebelum kita lanjut session nih, banyak teman-teman di YouTube nanya, masih bisa masuk ke channel Zoom ini nggak? Kalau untuk masuk ke channel Zoom ini, once Zoom-nya udah dibuka, Adi, itu untuk modify, kita agak susah. Jadi I have to close the session first, and then kita baru bisa modify. Oke, kalau gitu kita lanjut aja. Nah, sebelum kita lanjut, ada reminder tuh teman-teman, buat teman-teman jangan lupa untuk update di story-nya, di Instagram story, tag Indonesia Harvard. Apa sih yang kalian pelajari paling penting dari sesi hari ini gitu. Nanti yang story paling bagus bakalan kepilih untuk one-on-one dengan salah satu dari kita. Betul ya, Raka ya? Please remember that. Silakan diingat teman-teman, ingat dibuat story-nya. Nah, kita boleh buka deh sesi pertanyaan interaktif ya. Tadi kita udah jawab beberapa pertanyaan yang ada di chat. Jadi teman-teman silahkan kalau yang mau bertanya langsung nih, udah ada yang angkat tangan, boleh. Subahagia Randy, ini namanya bagus banget. Silahkan Subahagia Randy boleh bertanya. Oh ya, sebelumnya terima kasih untuk kakak-kakak semuanya. Ya, perkenalkan nama saya Randy. Saat ini bekerja di salah satu financial service di Tokyo. Saat ini berada di Tokyo. Sebenarnya ada pertanyaan yang saya sudah sampaikan di chat. Mungkin ini lebih ke current situation dari kakak-kakak sekalian ketika belajar. Pernah nggak sih ngerasa benar-benar ketika mengikuti pengajarannya ataupun environment-nya itu sendiri ngerasa benar-benar
doubting yourself gitu. Dan ketika merasa seperti itu, gimana sih overcome-nya gitu. Lalu yang mungkin terakhir yang kedua, ini lebih ke pivoting ya. Kalau aku lihat dari Katania yang mungkin dari chemistry or something gitu di LinkedIn, kalau aku lihat mencoba langsung relate ke education system gitu. Itu tuh seperti apa sih? Karena ini mungkin relate ke Kak Adi ketika aku saat dulu di UI Russian Studies dan aku rencananya mungkin untuk ambil SBS Intake 2023 gitu. Jadi tips tentang pivoting gimana dan tadi overcome doubting yourself itu gimana? Terima kasih. Aku bantu jawab yang doubting yourself ya. Jadi pertanyaannya bagus banget Randy dan sangat relevan gitu karena banyak banget sebenarnya mengalami apa yang disebut dengan imposter syndrome. Jadi yang tadi Randy bilang doubting yourself gitu. Itu istilah kerennya imposter syndrome di mana banyak dari kita dan ini sebenarnya nggak cuman anak-anak Indonesia doang, tapi ternyata banyak banget students yang udah masuk keterima Harvard, tapi mereka masih mempertanyakan, am I good enough gitu? Karena kita tuh constantly ketemu orang-orang yang hebat-hebat banget gitu di kampus gitu. Kayak misalnya di kelas saya ada yang dia NASA rocket scientist, ada yang pernah kerja buat Elon Musk gitu. Jadi kayak ketemu orang-orang yang hebat-hebat itu bikin kadang-kadang juga minder juga. Padahal Harvard udah nerima kita kan, tentunya kita punya certain quality or credibility untuk bisa sekolah di sini juga gitu ya. Nah, I think it's a very common thing to happen. So tipsnya adalah satu, sadar bahwa kita tuh nggak sendiri yang ngerasa kayak gitu. Banyak yang ngerasa kayak gitu juga. Yang kedua adalah seek for help, cari bantuan. Nah kalau di kampus banyak banget sebenarnya fasilitas yang disediakan untuk mahasiswa yang berkaitan dengan misalnya mental health gitu. Jadi ada namanya student academic services yang goalnya adalah untuk ngebantu mereka yang sedang mengalami either itu masalah emosional sementara atau bahkan kayak depresi gitu atau masalah lebih serius lagi gitu, itu bisa approach, bisa kontak badan-badan yang udah tersedia di kampus yang memang yang tujuannya adalah untuk membantu kita gitu. Ini ambil contoh aja ya. Jadi di kelas saya ada mahasiswa dari Ukraina gitu. Jadi dalam 2 hari ini nih, kita sadar bahwa tentunya nih teman-teman di sekarang pasti kan ngikutin dong berita bagaimana ada Rusia menginvasi Ukraina gitu, dan ini menimbulkan masalah mental juga untuk teman-teman HBS yang asalnya dari Ukraina gitu, karena mereka nggak bisa konsen kuliah, mereka terus-terusan mikirin keluarganya di rumah kayak gimana gitu. Dan dari kampus tadi siang aja ngirim email ke semua orang bilang bahwa siapapun yang kayak butuh bantuan untuk konsultasi dipersilakan gitu. Dan jadi memang banyak banget sebenarnya support gitu. Dan poin terakhir yang penting juga adalah pentingnya komunitas yang saling ngebantu gitu. Dan ini kenapa khususnya anak-anak Indonesia kita punya namanya Harvard Indonesia Student Association. Teman-teman bisa ikut follow juga Instagramnya nih sekalian promosi Indonesia Harvard gitu ya. Nah ini kita di sini nih anak-anak Indonesia di Harvard total mungkin cuma sekitar 50-an gitu dari ribuan atau puluhan ribu mahasiswa gitu. Dan kita jadi ibarat kata jadi satu komunitas sendiri, keluarga, home away from home gitu. Jadi kita saling support, ngebantu satu sama lain yang punya masalah-masalah baik itu masalah kuliah atau kangen rumah atau anything gitu. We are here to help each other. I think it's very important. Jadi seek for help not only from the campus but also from your peers. Gitu sih untuk menjawab pertanyaan pertama. Mungkin untuk pertanyaan keduanya bisa jawab sama yang lain. Silakan. Randy tadi sempat nanya Tania juga ya. Silakan. Iya, lebih
pivoting dan tailor itu semua tuh sepertinya challenging nggak sih? Karena kan setelah dari Harvard pun apanya kan juga harus harus firm gitu. Jadi itu gimana sih sebenarnya? Betul. Jadi kalau aku melihat my career path dan pivoting itu sebagai suatu growth journey ya. Jadi kayak kalau aku reflect back, aku juga pasti ada masanya kayak kenapa aku milih major ini, kenapa aku di industri ini gitu. Dan aku memang punya mindset bahwa failure itu tuh adalah cara aku belajar. Jadi pada saat aku merasa aku nggak cocok di bidang ini gitu, aku melihat itu bahwa suatu pelajaran. Oke, berarti saatnya aku mencari suatu hal lagi yang aku tertarik, dan di situ aku belajar lagi. Jadi mindset yang aku tanam di diriku sendiri adalah aku tuh nggak akan pernah ada saatnya di mana aku udah stop belajar, aku bakal terus-terusan belajar, dan ada hal satu lagi yang penting adalah untuk belajar untuk unlearning. Jadi kayak belajar untuk memutar balik pelajaran itu gitu. Soalnya kadang-kadang kalau misalnya kita sudah terlalu fixated pada satu hal, misalnya contohnya pada saat aku sudah merasa aku sudah terjerat di biochemistry gitu. Misalnya aku punya mindset itu bahwa aku udah akan di sini aja terus, aku nggak mau coba-coba hal baru. Aku pasti akan susah untuk belajar hal baru lagi gitu. Jadi pada saat aku ingin mencoba hal baru, aku harus unlearn apa knowledge yang aku udah punya sebelumnya, dan aku coba mulai dari nol lagi gitu. Dan hal yang penting pada saat kamu ingin mencoba pivot atau ingin mencoba industri baru, menurut aku adalah mempunyai seorang manajer atau atasan atau bahkan coach yang bisa benar-benar percaya pada kamu dan bisa coaching kamu gitu. Jadi aku beruntung banget pada saat aku transisi ke beberapa industri, itu aku punya manajer yang percaya sama aku dan dia mau melatih aku untuk menjadi orang yang baik dan orang yang bisa menjalankan tugasnya gitu. Pada saat aku mendapatkan trust dan coaching itu, di situ aku bisa adopting growth mindset, bisa unlearning dan bisa learning new skills lagi, dan di situlah aku akhirnya bisa menemukan di mana sebenarnya aku paling passionate gitu. Jadi gitu sih, kalau aku ngelihat passion itu tuh nggak mungkin, bukan suatu yang kayak aku dari lahir udah tahu aku passionate di situ gitu. Tapi itu adalah suatu journey yang emang kita harus trial and error, coba-coba, fail in between, dan akhirnya bisa menemukan passionnya di mana. Gitu sih. Semoga menjawab ya. Ya, terima kasih Kak Tania dan Kak Adi. Terima kasih kesempatannya, Kak Raka dan semuanya. Oh, thank you banget, Randy. Kita yang thank you. Thank you, Adi. Thank you, Tania. Ini udah ada penanya lagi dari Sa Labiba. Silahkan. Dari Sa. Ya, halo. Terima kasih kesempatannya. Nama saya Darisa, mahasiswa semester 6 Universitas Dinas Sudirman, Sastra Inggris. Maaf belum bisa on cam ya. Pertanyaan dari saya, apa sih kayak yang meyakinkan kakak-kakak speaker di sini untuk apply di Harvard, mengingat tadi sudah sempat di-mention juga ada tes GRE. Terus saya juga pernah nonton dari YouTube, ada TOEFL IBT, terus ngirim dokumen transkrip nilai dan yang dokumen lain pakai FedEx, mengingat biaya itu kan nggak murah ya. Jadi aku kadang mikir pengen, misalnya nanti aku pengen daftar gitu, kayak the worst condition kan, misalnya aku nggak keterima terus udah keluar uang banyak kan. Nah itu gimana sih Kak yang meyakinkan kakak itu udah daftar gitu? Makasih. Thank you, Darisa. Mungkin bisa dibantu jawab nih, Shirley. Silakan. Halo, terima kasih pertanyaannya. Itu menjadi faktor yang kemarin sempat membuat aku menimbang sekali sih berapa banyak universitas yang didaftar. Aku bersyukur kemarin aku mendapatkan beasiswa dari kantor, dari Kementerian Luar Negeri, sehingga biaya-biaya untuk pengiriman seperti itu ditanggung. Namun aku paham bahwa kalaupun itu nggak ditanggung, pasti itu akan mempengaruhi sekali gitu loh, berapa banyak sih dokumen yang akan aku kirimkan, ke sekolah mana aja, dan lain sebagainya. Tapi yang membuat aku akhirnya maju, kalaupun kemarin nggak dapat beasiswa itu ya maksudnya, yang membuat aku maju adalah mengetahui fakta bahwa pada akhirnya semuanya pasti akan berbalas sih. Nggak mungkin kamu investasi di pendidikan seperti Harvard dan di Amerika Serikat pada umumnya, dan itu nggak akan kembali ke kamu. Menurut aku, untuk biaya yang cukup dalam tanda kutip besar bagi kita sekarang, nantinya itu tidak akan menjadi seberapa saat kamu pulang dengan ijazah kamu, dengan
degree yang baru dan kamu bisa membawa amin rezeki yang lebih gitu dari kampus ini. Bukan hanya bagi bagi kamu sendiri bahkan, tapi juga bagi orang-orang di luar sana gitu yang butuh bantuan. Nah, kalau memang menurut kamu biaya itu menjadi something yang benar-benar mengganggu sekali gitu, mungkin bisa diatur aja ekspektasinya. Tidak perlu serta-merta mendaftarkan ke 5 universitas atau ke 4 universitas, kamu daftar aja ke 2 universitas misalkan. Satu yang memang high call banget gitu istilahnya, yang kamu wajib banget daftar karena you owe it to yourself, dan satu yang menjadi dalam tanda kutip safe net gitu, yang kamu tahu nggak mungkin enggak pasti dapet nih, mungkin karena satu udah banyak banget orang Indonesia yang dapet, dan yang kedua memang kamu tahu dari alumni-alumni yang kamu sudah pelajari, hampir mungkin profil kamu tuh masuk gitu. Nah, dengan kamu meminimalisasi jumlah aplikasinya, itu kan tidak akan terlalu boros ya dalam tanda kutip. Itu sih mungkin kalau yang bisa aku bagikan. Thank you banget Shirley. Kita ke pertanyaan berikutnya. Adri F. Renggana. Silakan Adri kalau mau bertanya. Boleh nyalain videonya ya. Oke, selamat siang semua dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari para peserta. Saya Adri Fauzi Renggana dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Di sini saya mau bertanya terkait dengan background pekerjaan. Kalau saya sih memang tertariknya dengan HBS atau business school-nya itu. Nah, seberapa jauh relation-nya itu ya, maksudnya itu keterkaitan antara background pekerjaan dengan personal statement yang akan kita kasih ke reviewer di HBS nanti. Itu pertama. Kedua, karena memang saya bekerja sebagai ASN, apakah perlu adanya semacam, dari saya pribadi nih, semacam bikin project terkait dengan bisnis untuk menambah poin di personal statement-nya itu. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Thank you Adri. Pertanyaannya oke banget. Silakan yang mau menjawab Adi. Boleh. Jadi pertanyaannya, apakah dengan background dari bekerja di pemerintahan perlu ada angle bisnisnya gitu ya, Adri? Jawabannya sebenarnya tidak mutlak harus, tapi kalau ada itu akan menjadi nilai tambah untuk aplikasinya gitu. Karena di HBS pun saya kebetulan ketemu beberapa orang yang, tapi ini mereka minoritas ya, karena dari satu angkatan ada sekitar 1.000 orang, mungkin yang punya pengalaman non-bisnis tuh kurang dari 50 orang gitu. Jadi termasuk ada juga yang pernah kerja untuk George W. Bush gitu. Jadi saya pernah ketemu juga teman seangkatan yang pernah kerja untuk mantan presiden, dan atau bahkan dari kementerian di Amerika gitu. Dan mereka toh bisa-bisa aja masuk ke Harvard Business School walaupun pengalamannya bukan dari sektor privat gitu. Jadi jawabannya bisa. Tapi apakah kalau punya pengalaman bisnis akan menambah nilai tambah untuk keterima? Saya rasa iya. Karena dari Harvard Business School ketika mereka menseleksi mahasiswa, mereka salah satu pertanyaannya adalah kenapa kamu mau masuk ke business school gitu. Dan pasti kan jadi pertanyaan dong, karena dari Adri misalkan kerjanya di kementerian, kenapa nggak apply-nya ke Kennedy School aja gitu. Jadi butuh satu argumen yang bisa meyakinkan panitia seleksi bahwa memang walaupun saya pengalamannya dari public sector, tapi saya punya passion dan juga capability di sektor bisnis yang bisa dibuktikan dari tadi misalkan project-project bisnis yang tadi Adri sebutkan. Begitu sih, semoga menjawab pertanyaannya. Thank you Adi. Oke, kita udah ada penanya berikutnya. Yusuf Aziz Henny. Silakan Yusuf, boleh dibuka videonya. Oke. Ya, halo semuanya.
Perkenalkan saya Yuda. Saya background saat ini sedang kerja juga di Tokopedia sama kayak Kak Adi. Saya sebagai senior data scientist di situ. Sebenarnya pertanyaannya ada dua sih. Yang pertama itu secara general kan kita mesti juggling ya. Maksudnya ya between works, terus kemudian ada goals juga, terus kita harus belajar GMAT dan lain sebagainya. Gimana kita keep going untuk maraton yang panjang itu ya. Nanti untuk Kak Adi ya. Terus yang kedua, ini agak spesifik sih untuk KBS. Saya udah coba cek di websitenya kan. Itu ada round kita harus kayak interview. Habis itu kalau udah interview kita ada post 24 hours untuk refleksi. Nah, itu apa sih yang harus disiapin di situ? Karena kayaknya di situ tuh kayak minim banget informasi yang bisa aku dapat dari luar. Itu aja sih. Thank you, Kak. Oke. Ini pertama senang banget ketemu sesama nakama. Wah, thank you. It's an honor. Jadi untuk menjawab pertanyaannya, gimana sih caranya supaya juggling antara persiapan untuk apply master sama juga berbarengan dengan kerja gitu ya. Pertama, penting sekali untuk namanya time management gitu. Jadi gimana sih kita bisa mengatur waktu, membagi waktu antara prioritas di kantor sama prioritas untuk belajar untuk persiapan GMAT. Itu sih sebenarnya paling susah gitu ya. Saya waktu itu sebenarnya ngambil persiapan GMAT tuh udah jauh-jauh hari sih. Karena GMAT itu sendiri berlakunya 5 tahun. Jadi kita bisa ngambil GMAT sekarang, apply sekolahnya 5 tahun dari sekarang juga masih bisa gitu. Jadi itu kita perlu strategis sih kapan ngambil GMAT atau GRE yang waktu yang terbaik. Mungkin ketika lagi bukan peak season di kantor, kita bisa persiapan lebih banyak gitu untuk belajarnya gitu. Nah, untuk persiapan nulis esai atau recommendation letter atau betulin CV itu sebenarnya bisa dilakukan berbarengan dengan kerja sih. I think it's very possible untuk kita nyicil selama weekend. Tapi waktu itu saya kebetulan ngejar deadline cukup pendek. Saya total mungkin ngerjain esai sekitar 1,5 bulan totalnya. 1 bulan sampai 1,5 bulan. Itu saya akhirnya cuti dari kantor sekitar beberapa minggu gitu, 1-2 minggu untuk benar-benar fokus nyiapin esainya gitu sih. Nah, untuk pertanyaan keduanya, gimana caranya persiapan untuk interview run sama 24 jam setelah interview? Reflection itu lebih kayak ditanya, what do you learn from the interviews? Itu satu. Jadi karena dari interview proses pasti kita banyak refleksi juga, kita dengerin apa dari interviewernya atau poin keduanya adalah sebenarnya apa yang kira-kira dari Yusuf udah sampaikan di interview tapi kira-kira masih kurang gitu. Jadi itu bisa di-clarify lebih lanjut di post interview reflection gitu. Jadi misalkan kita ada kelupaan poin-poin yang menurut kita sebenarnya penting untuk disebut waktu interview tapi nggak sempat karena waktunya kurang. Itu kita bisa tulis di essay tersebut. Gitu sih tujuannya. Sorry, follow up. Kalau misalkan pas di interviewnya itu, kira-kira tuh bakalan seperti apa gitu? Maksudnya apakah itu general atau kayak deep dive something? Oke. Kalau interview untuk HBS tuh benar-benar strict cuman 30 menit interviewnya. Dan yang interview itu adalah admission committee, bukan alumni. Beda dengan beberapa sekolah lain yang mana interviewernya adalah alumni. Gitu. Jadi karena ini yang interview ada admission committee, mereka tuh benar-benar profesional, mereka udah ngerti banget proses interview itu seperti apa, sudah sangat standardized. Interviewer ketika masuk ke ruangan interview, dia udah baca semua esai kalian, semua CV kalian. It was as if they already knew you for many years gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang keluar waktu di interview itu benar-benar spesifik banget berdasarkan apa yang kita tulis di esai dan apa yang tertulis di CV kita gitu. Itu sih, semoga menjawab pertanyaannya. I see. Thanks a lot, Kak. Sama-sama.
Oke, kita mungkin bisa lanjut ke... Thank you, Adi. Oke, kita boleh lanjut nih. Pertanyaannya ada dari Joanne Angelina. Silahkan. Joanne ada nggak? Kalau nggak kita lanjut ke Ira. Ira Elpriana. Silahkan, Ira. Halo kakak-kakak semuanya, terima kasih atas kesempatannya. Aku mau nanya, setelah kuliah di Harvard, bagaimana dengan culture shock yang ada di sana? Kayak misalnya aku dulu ketika di Taiwan S2, culture shock-nya salah satunya adalah orang Taiwan nggak suka, mereka jijik makan pakai tangan. Sementara orang Indonesia itu makan pakai tangan adalah satu hal yang nikmat seperti itu. Dan bagaimana cara dosen atau pengajar di sana dalam perkuliahannya ya, yang mungkin bisa kita terapkan di Indonesia. Terima kasih. Oke, culture shock ini bisa dijawab sama siapa aja nih? Shirley deh yang jawab. Thank you Ira pertanyaannya. Ini sebenarnya sudah sempat aku jawab tadi di depan ya. Fakta bahwa teman-teman dari Harvard Law School sendiri itu isinya banyak banget dari negara-negara yang bahkan aku sebagai diplomat aja yang harusnya udah sering ketemu sama orang banyak gitu ya. Di sini lebih banyak lagi ketemu. Nah, sahabat-sahabat aku nih di sini yang dari emang awal banget kita main satu apartemen juga, itu kebetulan dari negara-negara yang kalau aku nggak masuk ke Harvard Law School, I would have never imagined meeting them. Kayak nggak mungkin gitu. Aku punya teman dari tadi yang kayak si Adi bilang Ukraine, aku punya teman dari Iran, aku punya teman dari banyak-banyak tempat yang aku rasa aku nggak mungkin main sama mereka. Nah, dalam berinteraksi sebenarnya hal-hal kecil kayak yang tadi kamu ceritakan makan pakai tangan segala macam itu ada. Tapi itu nggak terlalu bermasalah sih. Yang bermasalah adalah se-woke apa mereka, sepeka apa mereka sama perkataan kita, sama cerita kita, sama pergerakan kita gitu. Bahkan hal paling kecil aja lah, fakta bahwa aku dari Indonesia, seorang diplomat memiliki menterinya yang juga seorang perempuan gitu. Terus pertanyaan dari temen sederhana, cuma nanya, bisa ya perempuan menjadi menteri di Indonesia gitu. Terus aku jadi kayak bingung gitu, kayak nanya balik, bener juga ya, di Iran belum bisa, misalkan kayak gitu. Jadi itu membuat aku semakin memikirkan perkataan aku dan membuat aku juga semakin lebih peka lagi lah sama setiap respon yang teman-teman berikan. Jadi aku nggak bisa bilang it's a culture shock karena buat aku itu pelajaran ya, bukan kayak shock kayak kaget sampai langsung mengganti attitude aku ke teman-teman aku, tidak. Tapi setiap kali aku mendapatkan hal-hal yang mengagetkan seperti itu aku jadikan pelajaran aja supaya ke depannya lebih peka lagi, lebih considerate lagi, lebih tahu gimana cara membawa diri, lebih tahu gimana cara merepresentasikan negara gitu sih. Jadi I don't think it's a culture shock, tapi lebih kepada cultural learning. Kalau tadi mengutip kata-katanya Tania, lebih kepada learning and unlearning, karena semakin aku mengenal orang, semakin banyak exposure ke teman-teman yang ternyata tidak memiliki paham seperti aku, semakin banyak yang harus aku unlearn, dan semakin banyak yang harus aku tanggalkan, gitu sih. Thank you, Shirley, jawabannya Ira. Semoga itu menjawab ya, Ira. Oke. Yes, ada lagi pertanyaan follow up, Ira? Iya, yang tadi, Mas, bagaimana cara belajar di Harvard yang mungkin beda kayak di Indonesia gitu? Cara belajar di Harvard yang beda dengan di Indo. Prima mungkin bisa jawab. Silakan, Prima. Saya berbicara cara belajar di Harvard Medical School ya. Kalau di HMS itu ada yang namanya flipped classroom. Flip dibalik classroom. Jadi kita diberi kasus, diberi masalah, dan kita student belajar di rumah, belajar sendiri di rumah, belajar secara mandiri. Nanti ketika sudah nyampe di kelas, kita berdiskusi nih dengan student yang lain, dengan teacher, dengan profesor. Jadi kasus ini kalau dilihat dari sisi A seperti apa, dari sisi B seperti apa. Jadi bukannya kita belajar secara pasif, hanya mendengarkan saja. Yang banyak kita temui di Indonesia ya, kebanyakan seperti itu, tapi kita belajarnya secara aktif, kita berdebat. Ini juga salah satu cultural learning yang saya alami di sini, bahwa berdebat, gontrok-gontrokan saat kelas itu nggak apa-apa. Gitu, no hard feelings after. We're here to learn something new.
Setelah keluar dari kelas itu ya as if nothing happened gitu loh. Kita mendapatkan pengetahuan baru dan wisdom baru bahwa berdebat dalam kelas itu is alright. Even ketika kita point out profesornya salah dalam suatu, misalnya dalam suatu slide yang beliau tampilkan, it's alright too. He will acknowledge that he makes error, dan itu merupakan pengalaman yang humbling banget sih kalau buat saya pribadi, karena wow, beliau seorang profesor dan ketika studentnya point out bahwa poin ini sebenarnya nggak seperti ini, ada updated journal atau updated knowledge yang baru yang seperti ini, beliau accept gitu. Thank you Prima jawabannya. Oke, Ira. Raka, mungkin aku mau tambahin dikit. Oke, silakan. Iya, jadi kalau di Graduate School of Education, kita tuh mirip sama HBS ya, mungkin Business School. Kita banyak pakai case study, dan kita benar-benar Socratic method kalau bisa dibilang. Jadi kayak kita di kelas, nggak ada namanya lecture satu arah dari profesornya. Profesornya menjadi fasilitator, dan dia bertanya-tanya aja gitu. Memberikan kita pertanyaan, kita yang diskusi, kita yang sama-sama berdebat, dan lain-lain gitu. Jadi sangat amat aktif, harus partisipasi. Dan maka dari itu kita tuh harus baca banyak banget biasanya sebelum kelas. Pasti kalau misalnya nggak baca sebelum ke kelas tuh kelihatan banget, karena di kelas kita nggak bisa partisipasikan. Biasa case method itu mungkin Adi nanti bisa nambahin, itu tuh berdasarkan dunia nyata. Tadi ada dunia lain, sekarang ada dunia nyata ya. Jadi berdasarkan kasus yang terjadi di dunia nyata, biasanya dari company, dari sekolah, atau benar-benar kayak dari seorang gitu. Dan kita mencoba mendigest dan kayak membedah apa sih sebenarnya yang terjadi, dan dari situ biasanya kita memberikan suggestion, memberikan gimana caranya untuk improving, dan masih banyak lagi gitu. Jadi itu kayaknya case method salah satu yang Harvard is well known for dan banyak dipakai di beberapa sekolahnya seperti Graduate School of Education. Begitu. Thank you Tania. Adi ada yang mau ditanya ini enggak tentang case method, karena business school very well known akan case methodnya. Silahkan. Ya benar banget sih. Jadi case method itu benar-benar 90% dari diskusi di kelas itu digerakkan oleh mahasiswanya, bukan dari dosen gitu. Jadi makanya penting banget sebenarnya kita punya pengalaman kerja yang cukup atau pengalaman yang relevan gitu, yang bisa kita share atau kita bagikan ke teman-teman di kelas kita yang datang dari negara-negara yang berbeda gitu. Jadi memang di case method itu kita setiap hari harus ngomong di kelas. It's pretty much an active learning method gitu. Jadi nggak ada pasifnya sama sekali gitu. Dan setiap hari memang harus baca case banyak banget. Ini saya aja nih. Ini jadi case-nya nggak kelihatan ya. Cuman banyak banget lah case-nya intinya yang harus dibaca setiap hari gitu. Dan memang case method itu didesain untuk seakan-akan kita menjadi namanya case protagonis. Jadi tokoh utama di dalam case itu, dan pertanyaan adalah jika kita menjadi tokoh di dalam kasus tersebut, apa yang akan kita lakukan? Gitu. Itu sih kurang lebih. Oke, thank you Adi. Berikutnya ada pertanyaan dari Dita Amalia. Silahkan Dita. Alright, hai Kak Adi, hai semuanya. Specifically ini question for Kak Adi sih. Apa sih kira-kira apakah profile dari recommender kita di recommendation letter itu akan berpengaruh besar terhadap penerimaan kita di Harvard Business School kayak gitu? Karena sempat mendengar bahwa recommendation letter baiknya dari pejabat-pejabat atau dari orang-orang penting di negara kita gitu kan, which means ya harus connection-nya harus kuat, yang mana ini sebenarnya kalau misalnya bagi Harvard mungkin ini menunjukkan impact kita kepada negara kita gitu. Cuman kan nggak semua orang punya privilege seperti itu gitu Kak. Ya, betul sekali bahwa tidak semua orang punya
koneksi ke pejabat-pejabat, dan saya pun nggak punya. jadi tenang aja, Dita, nggak harus dapat rekomendasi dari Bapak atau Ibu Menteri atau Bapak Jokowi ya, gitu. Jadi yang paling penting sebenarnya adalah recommender kita adalah orang yang pernah bekerja sama kita atau kenal kita secara personal, yang bisa memberikan satu testimoni tentang pengalaman kepemimpinan kita di masa lalu, gitu. Jadi bahkan recommender kita nggak harus title-nya CEO, gitu. Bisa aja dia cuma manajer biasa, gitu ya. Tapi dia pernah melihat kita secara langsung, gitu. Sepak terjang kita di perusahaan atau di project atau di organisasi, gitu, yang bisa membuktikan bahwa kita memang punya pengalaman kepemimpinan yang oke, dan juga punya dampak yang besar, gitu, dalam pekerjaan kita di masa lalu, gitu. Dan ini dua hal ini menjadi satu this is past atau historical track record yang kira-kira bisa menjadi jaminan buat Harvard bahwa di masa depan pun we can be somebody who is impactful, gitu. Itu dia. Makanya menurut saya itu adalah rekomendasi dari pejabat atau orang penting itu cuma sebuah miskonsepsi, gitu. Itu salah kaprah sih yang perlu di bumi hanguskan, gitu, bahwa karena itu nggak benar, gitu aja. Jadi tenang aja, nggak harus dapat rekomendasi dari Pak Jokowi, tetap bisa masuk Harvard. Oke, thank you Kak. Thank you banget Adi jawabannya. Semoga itu menjawab ya, Dita. Sekali lagi nih kita coba panggil Joanne. Apakah udah di sini, Joanne? Kalau masih mau bertanya. Oke, Joanne is not here. Kita ada satu pertanyaan yang unik ini di kolom chat. Pertanyaannya sebagai berikut dari Natasha. Hai Kak, apakah selalu orang yang berprestasi dengan GPA yang tinggi dan memiliki banyak pencapaian yang keterima di Harvard? Boleh share nggak? Oke, ini pertanyaannya menarik sekali. Mungkin boleh dijawab nih sama Prima. Silakan Prima dijawab. Mungkin ini jawaban buat semua harus dijawab oleh semua speakers ya. Pertanyaannya ini very unique. Please start dari Prima dulu. Natasha ya? Yep. Ya, untuk Natasha, seberapa pentingnya GPA yang tinggi dan prestasi-prestasi lainnya? Sebenarnya sih kalau boleh jujur, GPA saya tuh waktu sarjana atau S1 sebenarnya nggak tinggi-tinggi banget ya, nggak cum laude juga gitu. Tapi begitu 2 tahun dapat gelar dokter itu yang tinggi. Jadi saya nggak bisa menjawab tentang itu ya, tentang GPA tinggi. Tapi in terms of prestasi, sebenarnya saya juga nggak punya pengalaman prestasi yang menonjol-menonjol banget gitu. Jadi kalau dibilang penting sebenarnya pragmatis juga ya, karena GPA dan prestasi itu bayangkan pizza yang dibagi 8. GPA dan prestasi itu hanya 1 piece dari pizza aplikasi kamu. Ada 7 pieces lainnya yang perlu kamu perhitungkan. Essay, terus misalnya apa lagi ya? Selain essay, letter of recommendation, terus pengalaman kerja yang bisa membantu kamu ada di CV kamu, kemudian interview ketika kamu sudah berhasil masuk ke tahap interview, itu sama pentingnya gitu. Jadi bobot untuk GPA dan prestasi yang tinggi itu penting, tapi sama pentingnya seperti requirements yang lain, GRE, GMAT, letter of recommendation, seperti itu kalau dari saya. Mungkin kakak-kakak lainnya ada yang mau menjawab? Kak Tania, Kak Shirley? Thank you Prima. Silakan Kak Tania dijawab. Ya, aku bantu jawab. Sama kayak Prima sih sebenarnya jawabannya. Kayak GPA ku juga biasa aja zaman dulu, tapi I think yang lebih dilihat oleh admission team itu adalah personal statement dan juga yang tadi sempat ditanya recommendation letter gitu. Karena
pada saat kita sudah memikirkan ini S2 ya. Kalau buat aku pribadi, S2 dan S1-ku tuh jaraknya jauh sekali gitu. Jadi at this point of my life, nilai GPA S1 tuh sudah tidak relevan lagi gitu. Jadi banyak dari admission team juga yang merasa melihatnya seperti itu. Dan terlebih-lebih kalau di Graduate School of Education, di tempat kita tuh nggak melihat GPA sama sekali ya, karena mungkin untuk masuk dilihatlah sedikit, tapi bukan menjadi bobot yang besar gitu. Tapi bahkan pada saat kita belajar sekarang, nanti pada selesai program kita tuh tidak akan ada GPA gitu. Karena di sini kita percaya bahwa semua orang belajar dengan caranya sendiri, kita tidak bisa menilai gimana cara orang belajar, dan banyak dari kelas-kelas yang saya ambil di sini bahkan tuh nggak ada GPA gitu, nggak akan memberikan nilai. Karena semuanya pasti akan tahu lah apakah mereka sudah accomplish pada saat belajar atau tidak gitu secara pribadi. Jadi GPA menurutku bobotnya itu sangat kecil, terlebih-lebih kalau misalnya kalian tertarik untuk masuk ke education ya, Graduate School of Education. Tetapi memang personal statement dan juga recommendation letter itu menjadi bobotnya besar sekali karena itu. Makanya penting sekali untuk membangun strong personal statement dan memilih recommendation letter, orang-orang yang memberikan recommendation letter itu yang benar-benar mengenal kamu dan bisa speak for you gitu. Gitu sih. Mungkin ada tambahan dari kakak-kakak lain? Boleh ditambahin, Shirley, ada yang mau ditambahin? Sudah lengkap sih kakak-kakak yang lainnya. Kalau analogi yang mungkin bisa dijadikan apa ya, tambahan buat teman-teman hukum nih yang lebih familiar. Satu, aplikasi kalian itu harus kalian treat kayak barang-barang bukti yang kalian mau hadirkan ke depan persidangan gitu loh, geng. Jadi kayak, oke, lagi mau bersidang nih, terus depan kalian ada hakim, terus kalian pengen meyakinkan audiens kalian bahwa kamu tuh yang paling benar. Ya udah, kalian hadirkan semuanya. Buktinya ada nih bahwa kalian bagus banget, tapi cuma datang dari diri kalian doang. Personal statement. Siapa yang mau meyakinkan diri kalian bahwa kalian bagus? Sudah pasti nggak mungkin, enggak, orang lain nggak mungkin percaya kalau misalkan nggak ada tambahan dari orang-orang lain. Ya udah, kalian hadirkan saksi punya keterangan. Nah, saksinya itu siapa? Pemberi letter of recommendation. Semakin kredibel dong berarti pernyataan kalian mengenai diri kalian sendiri. Naiklah poin kalian. Nah, terus yang ketiga, kalian juga harus hadirkan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Buktinya semakin panjang, di CV kalian tuh semakin detail, semakin menyeluruh gitu, akan semakin meningkatkan kredibilitas kalian depan orang yang kalian yakinkan. Gitu sih mikirnya. Jadi harus holistik gitu. Kalau misalkan di CV kalian bilang kalian orang suka sekali melayani komunitas gitu. Ya recommender kalian juga harus masukin itu dalam poin-poinnya. Tentunya kalian bilang ke recommender kalian, oh iya ini terutama Bapak Ibu kampus yang saya ingin masuki menekankan sekali kepada nilai-nilai pelayanan. Nanti mungkin boleh ya di-share pengalaman saya pernah bekerja di bawah Bapak Ibu dalam kemarin melayani komunitas kayak gitu-gitu. Jadi apa yang kalian masukkan ke dalam personal statement itu harus didukung dengan kalian punya CV dan juga kalian punya recommender. Itu aja sih supaya holistik. Holistik, thank you Kakak Shirley atas jawabannya. Kak Adi, ada yang mau ditambahin nggak kira-kira? Atau merasa udah lengkap semua pertanyaan? Lengkap banget. Oke, kita mau dengerin dari para speaker sekarang. Any last encouraging words. Jadi kira-kira ada hal yang tadi sempat aku nggak tanyain, tapi para speaker sekalian pikir bahwa ini penting banget buat disampaikan. Jadi please encouraging words-nya dari teman-teman sekalian buat teman-teman kita di Indonesia. Silakan mungkin mulai dari Adi dulu, terus dilanjutannya Prima, terakhir Shirley. Silakan, Adi. Yang paling susah dari proses aplikasi masuk Harvard itu adalah first step-nya mencoba untuk apply. Gitu. Itu yang paling susah. Orang-orang sering bilang, aduh saya nggak keterima Harvard. Ya, karena mereka nggak pernah apply. Gitu. Jadi buat teman-teman di sini, saya sangat encourage kalian untuk
apply, coba apply gitu. Karena at least kalaupun ternyata ditolak, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita udah pernah mencoba untuk mendaftar gitu. Jadi nggak ada lagi penyesalan, coba gue daftar dulu gitu. Itu sih sebenarnya the most important advice that I would like to give. Karena juga sebenarnya proses dari aplikasi itu sendiri, ketika kita nulis esai, bikin CV, kemudian minta recommendation, itu adalah satu proses yang menurut saya berharga juga, karena dari situ kita banyak refleksi tentang pengalaman kita di masa lalu, apa yang kita ingin lakukan di masa depan gitu ya. Dan it's a very enriching process in itself gitu. Jadi saya berharap sih sebenarnya tadi banyak ada juga nanya orang Indonesia tuh underrepresented ya Kak di Harvard. Jawabannya iya. Dibandingkan dengan jumlah populasi kita yang 270 juta orang Indonesia di Harvard cuma ada sekitar 50-an orang gitu. 50-60-an orang gitu. Jadi sangat-sangat underrepresented kalau dibandingkan dengan negara lain kayak misalnya Chile. Mungkin dia cuma punya penduduk beberapa puluh juta, tapi jumlah mahasiswanya di HBS sama banyaknya dengan mahasiswa Indonesia yang populasinya ada 270 juta gitu. Atau bahkan Nigeria gitu, jumlah penduduknya lebih sedikit daripada Indonesia, tapi jumlah mahasiswanya di Harvard lebih banyak daripada Indonesia. Jadi kayak harapan saya atau mimpi saya sebenarnya lebih banyak anak-anak Indonesia di Harvard sih gitu. Karena Harvard is probably one of the best, if not the best, education institution di dunia. Dan saya yakin dengan lebih banyak mahasiswa Indonesia di Harvard yang belajar dari standar pendidikan terbaik, suatu hari nanti bisa balik ke Indonesia, membangun bangsa kita bareng-bareng gitu. Jadi mimpinya lebih banyak orang-orang Indonesia di Harvard sih. Dan pesan terakhir ini sih, jangan lupa follow Instagram Harvard Indonesia @Indonesia Harvard, itu aja. Tadi memang karena kita ketahui bersama teman-teman, background-nya adalah Harvard Business School, jadi tetap promosi harus terdepan. Ya, banget teman-teman, beneran ingat IG story-nya, dan kita bakal kasih kesempatan buat the best story itu untuk bisa one-on-one dengan pembicara yang kalian pilih, yang mana aja kalian mau. Jadi mereka akan dengan senang hati untuk sharing pengalaman, tips-tips ya kalau memang ada hal-hal yang belum dipaparkan oleh teman-teman speakers kita hari ini. So thank you Adi. Yuk kita lanjut lagi, silakan tanya berikutnya. Oh iya, satu lagi. Jadi kebetulan ini koneksi sebentar lagi di kampus akan di-reset. Nah, jadi saya mungkin izin 2 menit atau 3 menit untuk leave, nanti Kania yang akan host. Jadi Kania teman kita dari Harvard Medical School juga, jadi beliau yang akan host. Oke, silahkan dilanjut Kania. Oke, thank you Raka. Mungkin next dari Tania or Prima or Kak Shirley untuk mau encourage teman-temannya supaya apply. Bisa di-explain? Oke, aku bisa. Jadi benar banget yang tadi Adi bilang, bahwa untuk mencoba apply, hal pertama yang harus kamu lewati adalah overcome your own self gitu, kayak overcome your self-doubt, overcome your confidence, be confident about your achievements, dan jangan takut untuk menggunakan your past experiences sebagai cara untuk kamu nge-flaunt yourself gitu. Use it as your secret weapon kalau aku bilang. Tapi at the same time menurutku tetap harus humble bahwa kita tuh ingin masuk ke Harvard karena kita kekurangan banyak hal. Yaitu kita perlu belajar banyak hal, kita ingin mendapatkan worldview yang baru, dan kita ingin belajar dari pakar-pakarnya di industrinya gitu. Jadi use those two yang tadi aku bilang juga, be humble but jangan lupa menyombongkan, jadi kayak flaunt and humble at the same time. Dan I think selain itu aku ingin encourage orang-orang untuk mulai
jangan takut untuk get challenge gitu. Jadi in a way, karena pada saat kita sudah di Harvard sekarang, banyak view-view kita atau kayak yang kita sudah punya prior knowledge kita itu sekarang tuh banyak yang di-challenge. Contohnya dulunya aku pikir aku adalah visual learner, dulu aku pikir ini cara aku belajar terbaik. Ternyata sampai di Harvard itu semuanya berubah gitu. Dan karena culture-nya, diversity-nya, dan kayak wawasan yang kita dapat dari networking, connection kita, dan profesor-profesor yang luar biasa ini, kita tuh benar-benar harus open-minded gitu. Jadi kayak benar-benar be ready to be wrong, and be ready to unlearn and relearn a lot of new things gitu. So having that open mindset, I think is also important pada saat kamu ingin mencoba untuk kuliah lagi, S2 lagi gitu. Itu sih kalau dari aku. Mungkin Kakak Prim, Kakak Shirley? Boleh, dari aku dulu. Saran untuk teman-teman adalah harus berani untuk mencoba. Karena kita nggak akan pernah tahu kapasitas kita itu bisa sejauh apa sih. How hard we can push ourselves kalau kita nggak pernah mencoba. Mungkin saat awal terlihat sangat intimidatif ya, wah requirement-nya banyak nih, wah TOEFL-ku harus segini, GRE, GMAT-ku harus segini, aku harus dapat letter of recommendation. Memang access of information itu bisa sangat overwhelming buat kita. Tapi do it one at a time. Jadi lakukan satu-satu, belajar pelan-pelan, and harus berani untuk mencoba. Karena kalau nggak pernah mencoba, kita nggak akan pernah tahu kita tuh benar-benar bisa nggak sih mendapatkan apa yang kita inginkan. Kalau itu sih kalau dari aku. Dan satu lagi untuk mengatasi ke-overwhelmingan semua testing requirement, TOEFL, GRE, belajar ulang dari awal, belajar bahasa Inggris, belajar verbal, belajar writing, kuantitatif, matematika. Saran dari saya adalah it takes 21 days to form a habit. Jadi ketika teman-teman mau mencoba sesuatu dan menjadikan itu sebagai habit, itu akan membutuhkan waktu 21 hari. Gimana caranya supaya teman-teman tetap melakukan hal itu selama 21 hari, dan hari ke-22 tiba-tiba kayak udah nggak sadar aja. Oh, ternyata bisa ya aku menjadikan belajar, misalnya bangun setiap jam 3 pagi, setiap jam 2 belajar untuk GRE, GMAT, belajar untuk TOEFL, itu menjadi habit aku, itu bisa. Gitu. Jadi try for 21 days first and you will see. Itu sih dari aku. Kak Shirley, ada yang mau ditambahkan? Dari aku mungkin mengingat udah kedengeran ya teman-teman ya, susah banget nih kayaknya untuk bisa semakin termotivasi, susah banget nih kayaknya untuk bisa bangun pagi-pagi untuk persiapan. Kalau aku mungkin ingat-ingat aja nantinya saat kalian sudah sampai kepada titik terpanas gitu, udah burn out banget, ingat aja pasti semuanya akan worth it in the end. Sabar-sabar aja, setia aja sama prosesnya, kebayar kok semuanya nanti di akhir. Nggak kelihatan sekarang, it's easier said than done, it's always impossible until it's done, tapi percayalah, aku juga bisa ada di sini karena dulu ada yang ingetin aku, setia aja sama prosesnya, santai aja, nggak usah terlalu burn out gitu loh. Capek banget teman-teman, I'm done, dan nggak mau lagi coba HLS LLM, tapi itu nggak akan pernah menjadi semenyenangkan ini kalau misalkan kemarin nggak banyak turbulensinya sih. Karena seperti yang kalian juga ketahui, semakin kita berusaha capek-capek, semakin banyak juga nggak sih cerita yang bisa diceritain gitu. Banyak banget teman-teman di sini yang apply pas lagi pandemi, yang bener-bener lagi pertama kali itu COVID gitu, apply itu pasti stres banget. Aku tahun 2019 apply baru, again tadi aku cerita, pivot ke kerjaan baru, ke peran baru, kaget juga. Tapi kan tantangan nggak mungkin pernah habis ya. Jadi ya udah, setia aja sama prosesnya, nanti pas di akhir ketawa juga ke ujung-ujungnya. Oke banget nih tipsnya dari Kak Shirley. Dari Kak Kania mau nambahin nggak tuh?
Oh, for me, I think untuk yang terakhir encouragement words untuk teman-teman sih dijalanin aja prosesnya. At least kalau kalian udah mulai prepare nanti untuk esai jangan takut. Biasanya kan paling paling lemah tuh teman-teman yang mau daftar tuh di esai, gimana cara bikin esainya. Nah, kita juga ada mentorship program. Sekalian aja kalau teman-teman butuh bimbingan untuk apply, nanti kita akan connect kalian dengan teman-teman dari HISA student untuk bisa bantu application kalian gitu. Tapi kita tetap akan berusaha dampingin, cuman be mindful bahwa tetap 100% itu semua teman-teman yang akan menjalanin gitu. Oke, ada lagi mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Atau ada lagi yang tadi pertanyaan di chatnya belum terjawab mungkin? Dari keempat pembicara juga mungkin bisa bantu jawab di chatnya kalau yang belum bisa terjawab. Iya, sepertinya semuanya sudah terjawab. Kak Kania. Tapi yang pastinya kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut bisa diarahkan langsung ke Instagram kita kali ya. Ya, boleh banget. Instagramnya Indonesia Harvard. Terus jangan lupa juga pada upload story-nya untuk di Indonesia Harvard. Nanti kita akan pilih 4 yang paling menarik untuk dapat one-on-one mentoring session. Jadi tanpa apply ke HISA mentorship udah bisa langsung dapat one-on-one session gitu. Betul. Oke, kalau gitu kita bisa close aja kali ya. Ya boleh. Kita foto bareng dulu kan? Foto bareng dulu. Foto bareng. Oh ya boleh. Boleh, mungkin kita semuanya nyalain kameranya dong. Biar kita bisa foto bareng. Nah, ini langsung pada muncul nih. Pada belum mandi, Kak. Kita coba ada ngaca dulu, rambutnya dibenerin dulu. Oh iya, Kak Nia, nanti kita bakal ngadain sesi selanjutnya juga ya untuk sekolah-sekolah lain yang belum hadir sekolah-sekolah yang belum hadir hari ini. Kayak Harvard Kennedy School kan belum ada tuh. Iya, tadi ada juga yang minta dari Jesus. Mungkin teman-teman juga bisa mention pengen di sekolah apa di chat supaya kita bisa arrange untuk next session Harvard Insight Talks. Gitu. Iya. Kita ambil foto dulu ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oke. Sip. Oke, sudah. Jadi Kak Raka udah berhasil join lagi. Mungkin dari Kak Raka ada mau last words yang disampaikan? Oh, wow. Oh, thank you everyone. Kania, thank you so much. Udah bantuin buat co-host hari ini. Kebetulan kita udah kembali nih koneksi di kampus. Buat teman-teman yang ada di Indo, thank you so much ya. Udah malam ini menyempatkan diri pagi ini, I'm so sorry. Pagi ini udah menyempatkan diri buat menyaksikan para speakers kita, buat sharing. Terus kemudian thank you juga karena udah antusias banget. Dan mungkin mohon maaf, karena nggak semua pertanyaan itu bisa kita address. Tapi semoga saja pertanyaan-pertanyaan yang udah dijawab tadi itu benar-benar mengena, insightful tentunya, dan bermanfaat lah. Mohon juga teman-teman informasi yang didapat hari ini itu di-share buat teman-teman. Jadi semakin banyak, kita nggak akan underrepresented lagi di Harvard. Hopefully in the near future akan ada banyak teman-teman yang akan join kita di sini gitu. So we are actually waiting for all of you guys to come to Harvard, and we would like to welcome all of you here. Kebetulan kebanyakan dari kita punya waktu sekitar setahun lagi. Mungkin Kakak Shirley sama Tania bentar lagi mau graduate ya. Congratulations, akhirnya perjuangan kalian sebentar lagi akan disahkan. Tapi buat teman-teman, seriously yang mau ke Harvard, please be authentic, be optimistic, do everything that you could.
kembali lagi, promote yourself. That's very important. But at the same time, keep being humble. That's all. Thank you so much buat para speaker yang sangat amat jitu hari ini. Dan buat teman-teman, tolong disampaikan juga ke teman-teman yang lain bahwa acara ini bukan acara yang terakhir. Jadi kita bakal punya beberapa seri acara Insight yang tentunya akan menghadirkan speaker-speaker yang oke banget dari Harvard Indonesian Students Association. Hari ini kita ada dari Harvard Law School, ada dari Harvard Medical School, ada dari Harvard Business School, ada dari Harvard Graduate School of Education. Shirley, Adi, Prima, dan Tania. Tapi di seri berikutnya kita akan menampilkan teman-teman kita dari school yang lain, dan ada juga teman-teman kita dari yang masih undergrad ya, jadi dari college. Jadi dinantikan insight berikutnya. Thank you so much. Jadi mungkin pesan dari Adi harus di-emphasize lagi. Ingat IG story-nya. Jangan lewatkan peluang untuk bisa one-on-one dengan speaker kita. Good luck to you all and thank you for our speakers today. Bye everyone. Keep healthy and happy.